Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan para dosen. Di sini saya Fasya Desiana bersama rekan-rekan saya dari kelompok 7 lainnya, yaitu ada Fahmi, ada Hasa, Muhammad Alfian, Syafira, dan yang terakhir ada Yunita. Kami berenam di sini akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai kajian isu yang telah kami lakukan mengenai Building Information Modeling atau yang disebut dengan BIM dalam dunia pendidikan. Di sini kami akan coba membahas apa aja itu BIM, apa aplikasi-aplikasinya, bagaimana pengaruh BIM ini dalam dunia pendidikan, dan bagaimana isu permasalahan yang saat ini terjadi akan kita bahas sekarang juga. Jadi mohon disimak baik-baik. Nah, baik. Yang pertama ada penjelasan mengenai BIM. Nah, BIM ini merupakan singkatan dari Building Information Modeling, yang merupakan bagian baru dalam perkembangan teknologi yang bergerak di bidang AEC atau Architecture, Engineering, and Construction. Nah, pada dasarnya BIM ini merupakan digital platform yang bergerak dalam pembuatan bangunan virtual. Nah, model bangunan yang dibuat berdasarkan penerapan BIM secara otomatis harus memiliki informasi terkait bangunan tersebut, yang mana informasi tersebut dapat membantu mempermudah dalam memprediksi, bekerja sama, serta dalam pengambilan keputusan terkait desain, konstruksi, serta biaya hingga ke tahapan pemeliharaan bangunan. Nah, selanjutnya ada pendapat dari Karman Hesi et al. Tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa BIM ini dapat membantu merancang kualitas proyek yang lebih baik dengan meningkatkan jadwal proyek dan memvisualisasikannya. Berbeda dengan saat pendekatan desain masih dilakukan secara konvensional dengan gambar 2 digital. Ada contoh bagian dari BIM. Nah, yang seperti yang terlihat pada layar ini ada Archicad. Nah, Archicad ini pertama kali mencapai pasar pada tahun 1987. Nah, Archicad ini merupakan perangkat lunak BIM yang dikembangkan oleh Graphisoft yang membantu arsitek dalam bekerja di dunia konstruksi ataupun teknik arsitektur. Nah, untuk contoh yang kedua, ada Autodesk Revit. Nah, Autodesk Revit ini adalah software berbasis BIM yang membantu mendokumentasikan proyek secara lebih nyata dengan pemodelan 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Lalu pembahasan selanjutnya ada mengenai penggunaan BIM dalam dunia pendidikan. Dengan adanya Smart Construction melalui BIM dapat mempermudah peserta didik pada tingkat SMK maupun pada tingkat universitas. Penggunaan software BIM ini dapat mengatasi permasalahan para peserta didik dalam mengenai segi-segi teknis perancangan, logika struktur, perhitungan RAB, serta manajemen proyek. Penggunaan BIM dalam dunia pendidikan, mari kita bagi dua bagian. Yang pertama ada dalam ranah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Tenaga didik pada SMK perlu mengikuti program pelatihan penggunaan BIM. Bentuk pengenalan BIM pada tingkat sekolah ini biasanya dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan tentang penggunaan aplikasi Revit, Archicad, Lumion, dan Tekla. Selain itu, dalam beberapa sekolah juga ada yang sudah menerapkan kurikulum pendidikan berbasis Building Information Modeling atau BIM yang diterapkan pada mata pelajaran sehari-hari yang dikhususkan pada Green Building. Nah, dalam ranah selanjutnya itu ada dalam ranah universitas. Perkenalan BIM dalam ranah universitas ini telah dimasukkan ke dalam salah satu capaian mata kuliahnya. Contohnya adalah mata kuliah perancangan struktur yang telah mulai memasukkan pembelajaran BIM ini. Nah, biasanya dibagi menjadi 4 tahapan pembelajaran. Contohnya, yang pertama ada penjelasan capaian mata kuliah. Lalu yang kedua ada pengembangan rencana pembelajaran semester. Lalu yang ketiga ada pembuatan model elemen struktur berbasis BIM. Lalu yang terakhir itu yang keempat ada pembuatan bahan tayang penggunaan BIM pada perancangan struktur. Penggunaan BIM merupakan salah satu contoh konkret penerapan teknologi di bidang konstruksi bangunan. Teknologi BIM memiliki beberapa keunggulan yang berdampak pada bidang pendidikan konstruksi bangunan. Berikut beberapa dampak penggunaan BIM. Yang pertama ada meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi secara digital. Penggunaan BIM berbasis teknologi di mana penggunanya menggunakan komputer atau perangkat teknologi lain yang tentunya bisa meminimalisir penggunaan kertas. Yang kedua ada peningkatan kecepatan kerja karena otomatisasi koordinasi dalam proyek. Penggunaan BIM akan mempermudah menghitung volume pekerjaan dengan cepat dan akurat.
BIM akan memberikan informasi biaya atau RAB pada tiap komponen pekerjaan, sehingga kita bisa memprediksi perkiraan biaya pada satu komponen pekerjaan. Yang ketiga, ada alat visualisasi lebih detail. Desain yang bisa menampilkan bangunan mencapai 3 dimensi, sampai dengan detail tinggi, lebar, dan kedalaman. BIM juga memungkinkan kita untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam membangun sebuah bangunan, serta berapa biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada hasil kualitas lebih tinggi. Karena sudah berbasis teknologi yang tentunya tampilannya pasti lebih unggul dibandingkan kita mengerjakan di kertas yang juga akan memakan waktu lebih lama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa BIM sudah mulai digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia dan akan digeneralisasikan. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa ketidakmerataan menjadi isu pendidikan di Indonesia. Ketidakmerataan ini umumnya dibagi dua, yaitu ketidakmerataan sumber daya manusia dan ketidakmerataan sarana prasarana. Isu ini yang akan turut mempengaruhi perkembangan penggunaan BIM di dunia pendidikan Indonesia. Selanjutnya, potensi pengembangan BIM. Dalam Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tertulis bahwa bangunan gedung negara dengan luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai itu wajib menggunakan BIM. Kemudian di PP nomor 16 tahun 2021 pelaksanaan konstruksi bangunan di pada teknologi dengan bangunan bertingkat menengah dan tinggi itu wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima. Kemudian padat modal dengan bangunan pencakar langit dan super tinggi itu wajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Ini menandakan bahwa di Indonesia ini sangat dibutuhkan tenaga profesional di bidang BIM untuk perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat, di negara lain penggunaan BIM sudah sangat lazim digunakan. Contohnya di UK, BIM ini sudah menjadi mandatory karena mereka ingin mengambil benefit dari penggunaan BIM. Benefit itu sendiri adalah biaya rendah 33%, kemudian kecepatan 50%, emisi turun 50%, kemudian improvement in exposure 50%. Bahkan bukan hanya di UK, di seluruh negara juga berlomba-lomba menjadikan BIM sebagai mandatory project mereka, termasuk di Indonesia. Masalah pengembangan BIM dalam pendidikan. Perkembangan teknologi saat ini memiliki banyak manfaat, termasuk pada bidang pendidikan. Namun, masih banyak masalah yang harus dihadapi untuk menerapkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk pengaplikasian BIM ini. Berikut adalah beberapa kendala pengembangan BIM dalam pembelajaran. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang masih belum memadai. Pada laboratorium komputer di beberapa lembaga pendidikan masih menggunakan perangkat yang spesifikasinya sudah tertinggal zaman dan harus diperbarui. Yang kedua, biaya pengadaan perangkat yang cukup mahal. Perangkat multimedia untuk menggunakan aplikasi BIM ini harus memiliki spesifikasi yang terbilang bagus. Yang ketiga, keinginan serta dukungan dari peserta didik harus ditingkatkan. Peserta didik harus lebih banyak mengeksplor tentang aplikasi BIM ini untuk lebih memahami pembelajaran. Kesimpulannya, BIM memang mempunyai banyak keunggulan teknologi karena memiliki kecanggihan teknologi permodelan bangunan dengan pendekatan 3 dimensi. BIM terus berkembang seiring berjalannya waktu, tidak hanya arsitek saja yang menggunakan software ini, beberapa sekolah serta universitas sudah mengenalkan software ini sebagai bahan ajar baru. BIM digunakan karena memiliki beberapa keunggulan seperti kecanggihannya dalam mengkoordinasi suatu proyek sampai dengan tampilannya yang lebih detail. Namun, tidak selamanya BIM lebih unggul. Melihat pendidikan di Indonesia saat ini sepertinya masih memerlukan beberapa tahun lagi sampai penggunaan BIM dalam dunia pendidikan bisa merata. Selain itu, dari segi biaya, BIM mungkin terasa lebih mahal karena memiliki software atau perangkat lunak yang harus dibeli dari produsennya yang berasal dari negara lain. Nah, pembahasan tadi merupakan sebuah pembahasan yang telah kami kaji untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman mengenai ilmu BIM ini. Ada jendela berjumlah 5. Walaupun tak bersua, semoga materi dapat diterima. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.